warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alfi Nikma MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah PKN. Dan tak lupa teman-teman kelas C 2 TMR yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Demokrasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Frisma Melani NIM 054 dan Mirzanul Afdiati NIM 061. Selanjutnya, latar belakang. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan atau sesuatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik serta secara bebas dan setara. Selanjutnya, pengertian demokrasi. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi menurut para ahli. Demokrasi oleh Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat ke-14, didefinisikan secara sederhana dan cukup populer, yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena segala kekuasaan dipegang oleh rakyat, demokrasi sering diartikan sebagai kekuasaan rakyat. Demikian pula dalam praktiknya, demokrasi selalu menguntungkan pihak mayoritas. Dalam demokrasi kadang juga diartikan sebagai kekuasaan mayoritas. Menurut Bonger dalam bukunya yang berjudul Masalah-masalah Demokrasi, membantasinya sebagai suatu bentuk pemerintahan dari suatu kolektivitas yang memerintah dari sendiri dalam hal mana sebagaimana besar anggota-anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung, dan terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan buat hukum. Menurut Joseph A. Meter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, tempat individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sementara Sidney Hock berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dan dari rakyat dewasa. Selanjutnya, jenis-jenis demokrasi. 1. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan seperti berikut. A. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung terjadi bila mana untuk mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat pada suatu negara, setiap warga negara dari negara tersebut boleh menyampaikan langsung tentang hal ihwal, persoalan, dan pendapatnya kepada pihak eksekutif. B. Demokrasi perwakilan atau perwakilan. Demokrasi perwakilan terjadi bagaimana untuk mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat pada suatu negara diperlukan adanya 200 semacam lembaga legislatif, parlemen atau senat. Karena masyarakat yang begitu banyak di suatu negara, tidak begitu seluruhnya duduk di lembaga tersebut. Lembaga inilah sesama jabatannya diwajibkan mencari data permasalahan dan berbagai keluhan masyarakat dalam hal ihwal pemerintahan negara. Mereka dilengkapi dengan berbagai hak seperti hak menyelidik, berpendapat, dan mengawasi. Biasanya untuk memilih anggota parlemen ini diadakan pemilihan umum.
2. Berdasarkan prinsip ideologi demokrasi dibedakan menjadi 2 sebagai berikut. A. Demokrasi rakyat. Dalam demokrasi rakyat, manusia dibebaskan dari keterikatan pada kepemilikan pribadi tanpa adanya penindasan dan kepaksaan. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas-kelas kehidupan sosial. Demokrasi rakyat dapat juga disebut demokrasi proletar yang mengarah ke marxisme komunisme karena negara merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama sehingga kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia setinggi-tingginya di atas kepentingan umum dan didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Akibatnya lahirlah sistem pemerintahan yang liberal. Dalam sistem ini, campur dengan pemerintahan tidak terlalu banyak dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. 3. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya terdiri dari A. Demokrasi formal. Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal. B. Demokrasi material. Demokrasi material memandang manusia memiliki kesamaan dalam bidang sosial ekonomi sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. C. Demokrasi campuran. Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua jenis demokrasi sebelumnya. Demokrasi ini berupa menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. 4. Berdasarkan wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibagi menjadi A. Demokrasi sistem parlementer. Ciri-ciri pemerintahan parlementer ya antara lain 1. DPR lebih kuat dari pemerintah. 2. Menteri bertanggung jawab pada DPR. 3. Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen. 4. Kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak dapat diganggu gugat. B. Demokrasi sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan presidensial. Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial adalah sebagai berikut. 1. Negara dikepalai presiden. 2. Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan. 3. Presiden memiliki kekuasaan mengangkat memberhentikan menteri. 4. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi dan kepada presiden. 5. Presiden dan DPR memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan. Selanjutnya akan dipresentasikan kepada Mbak Mirza. Dan yang C adalah ciri-ciri demokrasi, yaitu 1. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Dan yang ketiga adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Dan yang keempat adalah adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi adalah 1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh
badan perwakilan yang diisi melalui pemilihan umum. Yang kedua, pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsi sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan. Yang ketiga, pemencaran kewenangan. Nah, konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda. Yang keempat adalah pengawasan dan kontrol atau penyelenggaraan. Pemerintahan harus dapat dikontrol. Yang kelima adalah kejujuran dan terbuka untuk umum. Yang keenam, rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Kesimpulannya adalah demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika, yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, untuk diwujudkan dalam 3 jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat ada 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Berdasarkan prinsip ideologi ada 2, yaitu demokrasi rakyat dan demokrasi konstitusional. Berdasarkan titik perhatian dan atau prioritasnya, demokrasi dibedakan menjadi 3, yaitu demokrasi materi, demokrasi formal, dan demokrasi campuran. Berdasarkan wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi presidensil.